Ternyata zaman yang paling ditakuti Rasulullah itu kini sedang berlangsung. Sekedar renungan tentang keadaan akhir zaman dan tanda-tanda kiamat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Satu, ahli ibadah yang jahil dan ulama yang fasik. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada pada akhir zaman rohib yang jahil dan ulama yang fasik. Hadis riwayat Ibnu Adi. Dua, menjual agama karena dunia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan keluar pada akhir zaman orang-orang yang mencari keuntungan dunia dengan menjual agama. Mereka berpakaian di depan orang lain dengan pakaian yang dibuat dari kulit kambing, berpura-pura zuhud dari dunia untuk mendapatkan simpati masyarakat, dan kata mereka lebih manis dari gula, padahal hati mereka adalah hati serigala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka, apakah kamu tertipu dengan kelembutanku, ataukah kamu terlalu berani berbohong kepadaku? Demi kebesaranku, aku bersumpah akan menurunkan suatu fitnah yang akan terjadi di kalangan mereka sendiri, sehingga orang yang alim cendekiawan pun akan menjadi bingung. Hadis riwayat Tirmizi. Tiga, pendusta dan pengkhianat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Pada waktu itu, si pendusta dikatakan benar, dan orang yang benar dikatakan dusta. Pengkhianat akan disuruh memegang amanah, dan orang yang amanah dikatakan pengkhianat. Dan yang berkesempatan berbicara, mencoba memperbaiki, hanya golongan ruwaibidah. Sahabat bertanya, apakah ruwaibidah itu, wahai Rasulullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, orang kerdil, hina, dan tidak mengetahui bagaimana mengurus orang banyak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Empat, kefasikan merajalela. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kamu beramal sebelum menemui fitnah ujian berat seumpama malam yang sangat gelap. Seseorang yang masih beriman di waktu pagi, kemudian pada waktu petang dia sudah menjadi kafir. Atau seseorang yang masih beriman di waktu sore, kemudian pada keesokan harinya dia sudah menjadi kafir. Dia telah menjual agamanya dengan sedikit harta benda dunia. Hadis riwayat Muslim. Lima, penindasan terhadap umat Islam. Dari Sauban radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir tiba suatu zaman di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu, bagaikan orang-orang yang kelaparan mengerumuni bekas hidangan mereka. Maka salah seorang sahabat bertanya, apakah karena kami sedikit pada hari itu? Nabi shallallahu alaihi wasallam menjawab, bahkan kamu pada hari itu terlalu banyak, tetapi kamu seumpama buih di waktu banjir. Dan Allah akan mencabut rasa gentar terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu. Dan Allah akan melemparkan ke dalam hati-hati kamu penyakit wahan. Seorang sahabat bertanya, apakah wahan itu, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Dawud. Enam, Islam hanya tinggal nama. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia mengatakan, telah bersabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, telah hampir tiba suatu zaman di mana tidak ada lagi dari Islam kecuali hanya namanya, dan tidak ada lagi dari Al-Quran kecuali hanya tulisannya. Masjid-masjid mereka indah, tetapi kosong dari hidayah. Ulama mereka adalah sejahat-jahat makhluk yang ada di bawah langit. Dari merekalah keluar fitnah, dan kepada mereka jua fitnah itu akan kembali. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Tujuh, budaya Yahudi dan Nasrani. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
Kamu akan mengikuti jejak umat-umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sehingga jikalau mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, kamu akan mengikuti mereka. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasrani yang Tuhan maksudkan?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Siapa lagi?" Hadis riwayat Muslim. 8. Ulama tidak dipedulikan. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, janganlah engkau menemukan aku, dan mudah-mudahan kamu juga tidak bertemu dengan suatu zaman di mana para ulama sudah tidak diikuti lagi, dan orang yang penyantun sudah tidak dihiraukan lagi. Hati mereka seperti hati orang ajam, lidah mereka seperti lidah orang Arab." Hadis riwayat Ahmad. 9. Ulama agama semakin berkurang. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mencabut menghilangkan ilmu dengan sekaligus dari manusia. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan ilmu agama dengan mematikan para ulama. Apabila telah ditiadakan para ulama, orang banyak akan memilih orang-orang jahil sebagai pemimpinnya. Ketika pemimpin yang jahil itu ditanyakan, mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain." Hadis riwayat Muslim. 10. Golongan anti hadis. Dari Mikdam bin Ma'di Kariba radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hampir tiba suatu zaman di mana seorang pria yang sedang duduk bersandar di atas kursi kemegahannya, lalu disampaikan kepadanya sebuah hadis. Dari hadis itu maka ia berkata, 'Peganglah kami, dan kamu hanyalah kitab Allah saja. Apa yang dihalalkan oleh Al-Quran kami halalkan, dan apa yang ia haramkan kami haramkan.'" Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, "Padahal apa yang dilarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sama hukumnya dengan apa yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala." Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. 11. Berbangga-bangga dengan masjid. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak terjadi hari kiamat hingga umatku bermegah-megah dengan bangunan masjid." Hadis riwayat Abu Daud. 12. Tak ada imam untuk sholat berjamaah. Dari Salamah binti Al-Hur radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu zaman, pada waktu itu orang banyak berdiri tegak beberapa lama, karena mereka tidak mendapatkan orang yang dapat mengimami mereka sholat." Hadis riwayat Ibnu Majah. 13. Penyakit umat Islam masa kini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umatku akan ditimpa penyakit, penyakit yang pernah menimpa umat-umat terdahulu." Sahabat bertanya, "Apakah penyakit-penyakit umat terdahulu itu?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Penyakit-penyakit itu adalah 1. Terlalu sombong, 2. Terlalu mewah, 3. Mengumpulkan harta sebanyak mungkin, 4. Tipu-menipu dalam merebut harta benda dunia, 5. Saling memarahi, 6. Dengki-mendengki sehingga menjadi zalim menzalimi." Hadis riwayat Hakim. 14. Perangkap riba. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akan tiba suatu zaman, tidak ada seorang pun kecuali dia terlibat dalam memakan harta riba. Kalau dia tidak memakannya secara langsung, dia akan terkena debunya." Hadis riwayat Ibnu Majah. 15.
Manusia tak peduli tentang sumber pendapatannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan datang suatu zaman, seorang tidak mempedulikan dari mana dia mendapatkan harta, apakah dari sumber yang halal ataupun haram. Hadis riwayat Muslim. Nah pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.